Dan saya agak terkejut bahwa sebetulnya mulai dari proklamasi itu Soekarno, Bung Hatta dan lain-lain sudah mencontoh konsep yang diberikan oleh para alim ulama, para tokoh dengan kelahiran Piagam Jakarta 22 Juni 45 itu sebelum merdeka. Gitu ya. Jadi ternyata proklamasi itu teksnya itu ngambil dari situ, dari konsep Piagam Jakarta itu. Ya Ustaz, seberapa penting sebenarnya mosi integral saat itu? Iya, sebetulnya Belanda membentuk RIS itu adalah untuk mengontrol saja. Jadi bagaimana dia menjajah tapi tidak secara fisik gitu kan, tidak secara langsung gitu. Tidak secara langsung, tapi kedaulatannya mereka yang pegang kan gitu. Pada waktu itu di Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tidak mengenal kata Allah ya. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya kan ada atas berkat rahmat Allah, di situ atas berkat rahmat Tuhan gitu kan. Ya itu. Jadi sangat penting sekali, karena kalau kemudian tidak ada upaya dari mosi integral tadi untuk menyatukan kembali ide. Jadi bukan sekedar secara fisik, tapi ide tentang bangsa Indonesia yang memang dimulai dari Sumpah Pemuda itu ya, satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa dan lain sebagainya itu. Nah, ide ini muncul dengan adanya mosi integral tadi. Integral ya. Berarti memang sangat penting ya, strategis itu. Alhamdulillah kemudian diterima oleh Perdana Menteri Pak Bung Hatta. Bung Hatta menerima. Hanya persoalannya kan semuanya kan tergantung presiden ini. Kemudian baru lobby. Lobby pertama itu ya setelah antara April sampai Agustus itu tahun 50 ini. 50 ya. Ya, ini kan sudah tahun 50. Tahun 50 berarti ya. Jadi lobby pertama berapa bulan itu kepada Presiden Soekarno, dan hasilnya Presiden Soekarno kemudian menyetujui dengan mengeluarkan Undang-Undang RIS tahun nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan Undang-Undang Dasar RIS kepada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kembali ke Undang-Undang Dasar Sementara. Ya, jadi sudah nggak ada RIS lagi. Itu 15 Agustus 1950 yang 2 hari kemudian diproklamasikanlah, istilahnya proklamasi, kalau Bung Hatta mengatakan proklamasi kedua ini. Jadi pada HUT RI ya, 17 Agustus 50 itu Soekarno pidato dari Sabang sampai Merauke, artinya sudah menyatu kembali kan, bagaimana yang kemarin dipecah-pecah oleh Belanda dalam RIS itu ya. Kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia meskipun sementara waktu itu. Berarti mosi integral Pak Nasir itu disampaikan 3 April tahun 50 itu. Setelah mosi integral itu berarti ada upaya-upaya untuk menyatukan kembali, dan puncaknya Pak Karno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 itu. Ya. Setelah itu ada 50. Deklarasi tanggal 17 Agustus. Proklamasi 50. Yang kedua, kalau menurut Bung Hatta gitu. Proklamasi NKRI kedua. NKRI pertama 17 Agustus 45. Ini 17 Agustus 50. Oh gitu. Menarik juga nih Ustaz. Baik Ustaz, sekarang kita lanjutkan. Dari mana istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu muncul? Ya, jadi memang dari awal kan, kalau kita flashback ke belakang, bagaimana para pemuda ini memang peran pemuda ini, pemuda termasuk Sekar Maji Kartosuwiryo juga ikut di dalam Kongres Pemuda itu, bahkan menjadi sekretaris eksekutifnya di Kongres Pemuda kedua yang menyatakan ada Sumpah Pemuda itu, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia itu. Jadi dari situ
itulah sebetulnya ide awal bagaimana Indonesia itu bersatu, karena dengan bersatu akan susah bagi pihak-pihak lain untuk melakukan intervensi, ya, memecah belah dan lain sebagainya, yang intinya sebetulnya sabotir, ya, intinya sebetulnya menguasai, ya, memecah belah, intervensi, memecah belah, menguasai, intervensi, memecah belah, menguasai, ya. Itu hampir di setiap organisasi ada itu. Ada orang yang mungkin intervensi di dalam, ada intervensi secara pemikiran, akhirnya terjadi dua kubu, kemudian pecah gitu kan. Termasuk di negara kita yang baru tadi. Jadi spiritnya itu memang dari Sumpah Pemuda tahun 1928 itu. Ya. Jadi, dan yang lebih lagi adalah spirit Islam. Jadi Islam, di dalam syariat Islam itu kan apalagi mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah itu kemudian diperintahkan pindah dari Mekah ke Madinah? Karena memang keadaan tidak aman, ya, mengancam dan lain sebagainya. Kemudian pindah. Setelah pindah, keadaan tidak ada keadaan yang bahaya, ya. Maka Rasulullah memberikan contoh bagaimana beliau menginisiasi sebuah pertemuan lintas kultural atau lintas sara waktu itu, ya, untuk menciptakan atau merumuskan sebuah fakta pertahanan bersama, ya, antar suku dan sebagainya yang belum terpikirkan. Jadi sebelumnya. Ya, rupanya memang umat Islam perlu nantinya, ya, punya inisiatif dulu gitu, jangan mengekor, jangan membebek. Kita ini kan, ya, persoalannya gagasan kita itu mandek, sehingga kadang orang lain punya gagasan kita ikut, orang lain punya gagasan kita ikut, sehingga tidak bisa memberikan sebuah semangat kita untuk melakukan terobosan-terobosan yang lebih jauh. Ya. Baik, Ustaz. Terus kembali kepada NKRI tadi, istilah NKRI itu ada yang memunculkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Ya, sebetulnya kan dalam pasal 1 itu kan sudah disebutkan, ya, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Secara otomatis itu ada istilah NKRI. Ya, di situ. Hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebetulnya sudah inherent dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, sehingga ada muncul istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebetulnya kalau kita mau, yaitu tadi, ini pernah hilang, Negara Kesatuan itu pernah hilang kan? Pernah hilang, ya, setelah dari 27 Desember sampai kemudian munculnya 17 Agustus 50 gitu. Gitu ya. Berarti memang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memang ada di konstitusi, cuma diinternalisasi kembali kepada, meskipun tidak, substansinya sudah ada, hanya namanya kan tidak disebut di situ NKRI kan, tetapi substansinya ada. Seperti juga Pancasila di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada, tapi substansinya kan ada, gitu. Berarti memang para tokoh kita dulu memiliki visi yang luar biasa. Iya. Dan saya agak terkejut bahwa sebetulnya mulai dari proklamasi itu Soekarno, Bung Hatta dan lain-lain sudah mencontoh konsep yang diberikan oleh para alim ulama, para tokoh, dengan kelahiran Piagam Jakarta 22 Juni 45 itu, sebelum merdeka. Jadi ternyata proklamasi itu teksnya itu ngambil dari situ, dari konsep Piagam Jakarta itu, Piagam Jakarta, ya, yang diambil dari alinea ketiga, ya. Kan kalau proklamasi itu kan kami bangsa Indonesia menyatakan, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu diambil dari alinea yang ketiga itu, ya, yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di situ diambil yang
bait terakhir itu ya. Oke, ini luar biasa, biar kita juga tahu sejarah bagaimana proses perjalanan bangsa Indonesia. Baik Ustadz, kemudian kembali ke tentang mosi integral tadi ya, termasuk istilah NKRI tadi sudah memang substansi itu ada di undang-undang. Kemudian sebenarnya apa sih dampaknya kalau Indonesia menjadi negara serikat? Ya. Maksud dampak jangka panjangnya seperti apa kira-kira? Ya, memang kalau Indonesia menjadi negara serikat, meskipun di dalam mosi integral itu tidak disebut ya, tidak disebut secara spesifik tentang unitarian maupun federal ya, federal. Tetapi jiwa Indonesia ini sebetulnya memang dari dulu itu kita tidak pernah berpecah ya, tidak pernah berpecah ya. Kenyataannya ratusan tahun kita dijajah karena apa? Kita belum punya kesepakatan satu bangsa tadi. Gitu. Begitu punya kesepakatan satu bangsa, nggak lama 17 tahun ya, itu kalau manusia itu katakanlah sweet 17 merdeka langsung gitu merdeka ya. Kan gitu ya. Jadi pertama bahayanya ya, kita ini kan mayoritas ya di Indonesia, sehingga akan ada nanti berbagai macam negara yang memang mayoritasnya Islam kan gitu ya. Negara Jawa Tengah dulu kan ada, negara Jawa Timur, nanti ada negara mana lagi, negara Aceh dan lain sebagainya. Dan ini negara yang mempunyai penduduk kesamaan ya, kesamaan budaya, kesamaan agama, tetapi menjadi negara sendiri ini ya sangat riskan untuk kemudian diadu domba gitu ya, dipecah belah dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial dan lain sebagainya. Jadi sangat strategis ya untuk kesatuan negara Indonesia. Dan itu memang satu-satunya cita-cita ya, cita-cita. Makanya di dalam alinea pertama kan disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bangsa di situ sudah muncul, sebagaimana dalam Al-Quran juga muncul kan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi bangsa itu tidak usah alergi kita dengan bangsa. Kita ini bangsa Indonesia gitu kan. Di dalam KTP kita ada WNI kan. Nah disitulah bangsa Indonesia inilah yang kemudian menyebabkan kita kuat untuk tidak menjadi sebuah negara federasi ya. Sebab dengan adanya negara federasi maka kekuatan kita akan menjadi kecil yang mudah untuk diintervensi, mudah dipecah belah dan sebagainya. Berarti memang ini peristiwa yang sebenarnya cukup strategis untuk perjalanan bangsa Indonesia ke depan ya, termasuk hari ini ya. Baik, Ustadz, apakah dengan peristiwa sebegitu penting mosi integral ini bisa nggak sih namanya Pak Nasir disebut sebagai Bapak NKRI gitu? Setuju Ustadz? Ya sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu itu semacam diusulkan, tapi diusulkannya Pak Nasir ini kan sudah menjadi pahlawan ya, pahlawan nasional ya. Kan gitu. Hanya peristiwa ya 3 April ini yang kemudian kadang tenggelam, kadang wah Islam itu anti NKRI, padahal yang memperjuangkan NKRI itu adalah tokoh-tokoh Islam gitu kan, yang memang punya komitmen terhadap Islam, terhadap syariat Islam ya. Ini saya pikir bagus sekali ini kalau kemudian ada upaya seperti tadi 1 Maret ya, 1 Maret. Serangan umum 1 Maret menjadi hari penegakan kedaulatan negara. Kemudian 19 Desember PDRI itu menjadi hari bela negara kan gitu. Itu sudah ya, berarti 19 Desember sudah. Pak SBY menetapkan sebagai hari bela negara. 1 Maret Pak Jokowi menetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Ada lagi sebetulnya kita NKRI itu kan sebetulnya awalnya
tidak secara de jure, de facto juga tidak. Jadi NKRI waktu itu hanya daratan saja. Jadi lautannya masih menjadi lautan internasional. Antar pulau itu hanya diukur dari pantai terluar setiap pulau. Jadi ada celah-celah di mana itu tidak dikuasai oleh Indonesia. Gitu ya. Siapa yang memperjuangkan kemudian NKRI? Ini kalau kita gabungkan, memang NKRI itu adalah merupakan perjuangan daripada umat Islam. Ya, kalau di dalam pasal 1 itu hanya katakanlah hanya sebuah narasi, tetapi faktanya apa? Faktanya dulu hanya daerah apa? Hanya daratannya saja. Kemudian oleh Perdana Menteri terakhir, Perdana Menteri Juanda, Insinyur Juanda, yang beliau notabene adalah kader Muhammadiyah, dulu kepala sekolah Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah di Jakarta. Beliau kemudian menginisiasi bagaimana supaya daratan dan lautan ini menjadi satu, kesatuan gitu ya. Karena Indonesia itu apa namanya negara kepulauan, banyak pulau-pulau, sehingga beliau memberanikan diri lepas daripada ketentuan internasional Belanda waktu itu, ya, yang diukur 3 mil dari pulau-pulau terluar, itu menjadi diukur dari pulau terluar. Dari Indonesia itu pulau terluarnya mana 3 mil baru diukur sana. Jadi yang di dalam sudah masuk semua. Gitu. Nah itu akhirnya diadopsi oleh PBB, tapi setelah hampir mungkin tahun berapa ya itu diadopsi oleh PBB, adanya sebuah hukum UNCLOS itu, jadi hukum internasional tentang maritim tentang maritim itu. Berarti satu kesatuan ini ya? Ya, tentang wilayah air, kepulauan gitu. Dan itu perjuangan bangsa Indonesia. Iya, dan itu ya orang Masyumi juga. Masyumi, ya. Meskipun awalnya Insinyur Juanda itu memang netral, dia tidak ya di Muhammadiyah lah. Tapi dalam pergaulannya dengan Pak Nasir, dengan yang lain-lain itu, jadi apa visi misi Masyumi itu ada di beliau gitu. Memang kecintaan terhadap bangsa ini besar sekali. Iya, besar sekali. Iya. Baik Ustadz, ini memang menarik ya. Kita bicara tentang sejarah bangsa Indonesia, terutama kiprah para tokoh-tokoh Islam ya dalam percaturan politik bangsa. Baik, kita kembali ke persoalan mosi integral tadi. Problemnya kan hari ini banyak pemuda yang tidak mengenal ini, Ustaz. Iya. Itu apa sebabnya itu?